Sahabatku, firman Tuhan pada sahabat ini berjudul Sukacita dalam segala keadaan. Sukacita dalam segala keadaan. Sahabatku dalam Tuhan, sukacita dalam segala keadaan itu bisa ditemukan di tengah-tengah ujian dalam kehidupan yang kita miliki dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah saudara pernah merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata? Boleh jadi saudara dan saudari, sahabatku yang mengikuti kebaktian CMC Online Indonesia ini, merasakan kebahagiaan itu ketika saudara berhasil mencapai akan suatu tujuan, atau ketika saudara menerima kabar gembira dari seorang yang saudara-saudari sayangi. Namun, apakah pernah merasakan sukacita yang tak tergoyahkan meskipun sedang berada dalam ujian yang sangat berat? Itulah yang dikenal dengan sukacita sejati. Sukacita yang berasal dari Yesus Kristus. Saat ini dalam pekebaran firman yang akan kita ikuti, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara tentang sebuah sukacita dalam keadaan kondisi di mana kita menemukan damai di tengah-tengah ujian, bahkan boleh jadi dalam kesulitan. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Dan seringkali kita merasa lelah dan putus asa. Namun, ketika kita memiliki sukacita yang berasal dari Kristus, kita akan merasakan ketenangan, saudaraku. Ketenangan, saudara-saudariku, yang tak tergoyahkan di tengah-tengah badai kehidupan. Kita akan belajar bersama bagaimana menemukan sukacita sejati yang hanya diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan di tengah-tengah ujian dan kesulitan. Pertanyaan untuk kita bersama pada saat ini. Apa itu sukacita sejati? Definisi sukacita menurut firman Tuhan Alkitab dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani adalah kara, ya. Kara itu adalah sukacita, yang berarti kegembiraan, atau arti lainnya adalah kebahagiaan. Namun, sukacita sejati menurut Alkitab lebih dari sekadar perasaan bahagia yang kecenderungan sementara. Sukacita sejati adalah suatu keadaan di mana kita merasakan kepuasan, kedamaian, kebahagiaan yang tak tergoyahkan karena kita berada dalam Yesus Kristus. Terlepas dari kondisi hidup kita dan pergumulan saudara-saudariku yang terkasih saat ini. Perbedaan sukacita sejati dengan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia seringkali didasarkan pada keadaan dan lingkungan yang menyenangkan. Seperti keberhasilan karir, ya, hubungan yang baik, boleh jadi juga diukur dari segi harta benda atau materi. Namun, kebahagiaan ini bersifat sementara yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan sukacita sejati adalah sisi yang lain, yang didasarkan pada hubungan yang kokoh dengan siapa, saudaraku? Dengan Allah. Dan memiliki daya tahan yang kuat bahkan dalam penderitaan dan kesulitan. Firman Tuhan ada tertulis atau menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, nats firman Tuhan, Engkau akan mengajarkan aku jalan kehidupan. Kepuasan yang berlimpah aku temukan di hadapan. Sukacita yang kekal di tangan kananmu. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Mazmur pasal 16 ayat 11.
alasan mengapa kita menghadapi ujian dan penderitaan. Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup manusia yang penuh dengan dosa dan kejatuhan. Kita juga dapat menghadapi ujian dan penderitaan karena apa, saudaraku, saudariku? Melalui contohnya penganiayaan, kegagalan, bahkan juga situasi yang di luar kendali kita. Namun Alkitab atau firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Allah dapat menggunakannya untuk kebaikan kita, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 3-5, firman Tuhan ada tertulis, dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan pengalaman, dan pengalaman itu menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Sungguh luar biasa butir ayat firman Tuhan ada tertulis ini. Saudaraku, bagaimana sukacita dapat ditemukan di tengah-tengah ujian, saudaraku yang terkasih. Meskipun penderitaan dan ujian yang menimpa saudaraku boleh jadi, saudariku boleh jadi, sangat menyakitkan dan menyulitkan. Namun kita dapat menemukan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara, saudaraku, yang pertama, menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada siapa, saudaraku? Kepada Allah kita, Tuhan Allah kita. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan sempurna untuk hidup kita. Yang kedua, selain tadi pertama menyerahkan hidup kita kepada Allah, yang kedua, mencari kehadiran Allah. Melalui apa, saudaraku? Melalui pengalaman berdoa. Doa, saudaraku. Membaca Alkitab. Mencari kehadiran Allah. Dan apalagi, saudaraku, persekutuan dengan orang percaya. Seperti contoh kita dengan sukacita dan kebahagiaan kita mau hadir mengikuti kebaktian online CMC Indonesia pada Sabat ini. Poin yang ketiga, selain pertama tadi menyerahkan hidup, yang kedua adalah apa, saudaraku? Yang kedua adalah mencari kehadiran Allah melalui doa tadi, ataupun baca Alkitab dan juga persekutuan atau berbakti. Yang ketiga, mengalami kesembuhan dan pemulihan melalui rahmat Allah dan kasih-Nya. Bukti Alkitab, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentang sukacita di tengah-tengah penderitaan. Alkitab penuh dengan contoh orang yang menemukan sukacita di tengah-tengah ujian dan penderitaan mereka. Salah satunya contoh adalah Rasul Paulus yang mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan selama pelayanannya. Namun Paulus, ia selalu memiliki sukacita sejati yang berasal dari imannya kepada siapa, saudaraku? Kepada Yesus Kristus. Untuk itu, sahabatku yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian online CMC Indonesia pada Sabat ini. Bagi saudaraku saat ini dan saya, apakah syarat-syarat untuk menemukan sukacita sejati itu? Pertanyaan untuk kita. Apakah syarat untuk menemukan sukacita sejati? Yang pertama, saudaraku, syaratnya adalah bersedia menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Sukacita sejati hanya dapat ditemukan melalui iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus adalah sumber segala sesuatu, segala sukacita sejati yang kekal dan tak tergoyahkan. Jadi saudaraku, Yesus sumber segala sukacita sejati. Karena apa, saudaraku? Sukacita yang kita dapatkan dari Yesus Kristus adalah sukacita yang kekal, tak tergoyahkan.
Berikut syarat yang berikut, yang kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Sukacita sejati hanya dapat ditemukan ketika kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Allah. Ini berarti saudaraku menyerahkan semua kekhawatiran, semua beban, dan semua kebutuhan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, syarat yang berikut, mempertahankan fokus kepada Yesus Kristus. Dalam segala keadaan, kita harus mempertahankan fokus kepada Yesus Kristus sebagai sumber segala sukacita kita. Sukacita kita harus terus dengan cara mempelajari firman Tuhan. Mengenalnya lebih dalam melalui tadi doa pribadi, meditasi, doa persekutuan, dan lain sebagainya. Ataupun seperti pengalaman kita mengikuti kebaktian seperti saat ini. Dan tentunya mengikuti akan teladan Yesus, jejak Yesus, ataupun karakter tabiat Yesus. Syarat yang berikut, saudaraku, yang keempat, bersedia mengalami pertumbuhan rohani. Sukacita sejati akan semakin berkembang dalam hidup kita ketika kita bersedia untuk tumbuh secara apa, saudaraku? Secara rohani. Ini berarti melakukan praktik kerohanian. Seperti apa, saudaraku? Contoh yang awal tadi telah disampaikan. Berdoa, membaca Alkitab, bersaksi, ya, bersaksi, kasih tahu orang lain tentang Yesus Kristus dalam gaya bicara kita, dalam gaya tingkah laku hidup kita. Kemudian bersekutu dengan orang percaya. Perlu untuk dikuatkan, sharing, saling dikuatkan, menyapa sahabat yang lainnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti pengalaman kita berbakti saat ini. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan yang mengikuti kebaktian Sahabat Berkat ini, kebaktian online CMC Indonesia, mengalami sukacita yang berbuah kehidupan yang berkelimpahan. Suatu hal yang kita rindukan. Menjadi saksi bagi kebenaran Kristus. Kita harus membagikan sukacita kita dengan orang lain. Menjadi saksi bagi kebenaran Kristus. Kita harus menunjukkan pengharapan dan sukacita kita kepada orang lain. Orang lain perlu lihat bagaimana sehingga mereka mengenal tentang Yesus melalui diri kita. Saudaraku yang terkasih, sehingga melalui kehidupan damai dan sukacita dari iman kita, orang lain kenal tentang Yesus Kristus. Mengabdi untuk kemuliaan Allah. Mengabdi untuk kemuliaan Allah adalah kita harus mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dan melayaninya dengan apa, saudaraku? Dengan sukacita. Ketika kita melayani Allah Tuhan kita dengan sukacita, maka sukacita itu akan berbuah kehidupan yang berkelimpahan bagi diri kita sendiri dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menghadapi masa depan, waktu yang ke depan yang masih tanda tanya, tapi menghadapi dengan iman percaya pada Yesus Kristus dengan sukacita. Kita harus belajar memahami, menghadapi masa depan dengan sukacita. Dan keyakinan bahwa Tuhan kita, Allah kita akan memimpin dan memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak perlu merasa khawatir atau takut terhadap masa depan. Karena kita tahu bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan sempurna untuk siapa? Untuk hidup kita masing-masing. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, sukacita ada manfaat juga bagi kesehatan. Manfaat sukacita bagi kesehatan adalah yang pertama, menurunkan risiko penyakit jantung. Kenapa, saudara yang terkasih, ada hubungan dengan kesehatan? Karena studi menunjukkan bahwa orang yang senantiasa merasa bahagia, gembira, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Hal ini disebabkan karena sukacita dapat membantu mengurangi stres, ya, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Yang berikut, saudaraku, sukacita manfaat bagi kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sukacita
dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Ketika seseorang merasa bahagia, tubuhnya akan melepaskan hormon apa saudaraku? Endorfin, serotonin, dan apa saudaraku? Dopamin yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan penyakit, saudaraku. Manfaat yang lain daripada sukacita untuk kesehatan adalah mengurangi tingkat stres. Sukacita juga dapat membantu mengurangi tingkat stres. Orang yang merasa bahagia dan gembira cenderung, saudaraku yang terkasih, lebih mudah mengatasi apa saudaraku? Stres, ya. Dan menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stres dan kesehatan fisik. Luar biasa sukacita ini. Yang berikut manfaat untuk kesehatan adalah apa saudaraku? Sukacita adalah meningkatkan kualitas tidur, saudaraku. Ya. Orang yang merasa bahagia dan senang cenderung lebih mudah tidur dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Kualitas tidur yang baik dapat membantu apa saudaraku? Meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Yang berikut, manfaat daripada sukacita bagi kesehatan adalah menjaga keseimbangan hormon. Sukacita dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Hormon stres seperti kortisol, ya, dan adrenalin dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seseorang jika diproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak, saudaraku. Nah, sukacita ini, saudaraku, dapat membantu mengurangi produksi hormon stres dan menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh saudaraku dan saya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang bersukacita seperti ada tertulis dari firman Tuhan. Contohnya Daud dalam Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai 11. Contoh tokoh Alkitab yang bersukacita adalah Daud. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai 11, Daud menuliskan bahwa hatinya bersukacita dan jiwanya bersukaria karena Allah selalu ada bersama-sama dengan dia dan memberikan kehidupan yang penuh sukacita. Raja Daud. Yang berikut tokoh Alkitab lainnya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29, saudaraku. Yohanes 3 ayat 29, Yohanes menyatakan bahwa sukacita yang sempurna baginya adalah apa, saudaraku? Melihat Yesus Kristus. Bersukacita karena suaranya, mendengar suara Yesus. Bukan saja melihat dan mendengar suara Yesus, meskipun ia menemui akhir yang tragis, Yohanes Pembaptis senantiasa memberikan kabar baik tentang bersukacita dalam panggilannya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Sahabatku yang terkasih, contoh lainnya adalah Paulus, atau yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-4, Filipi 4 ayat 4, Paulus tuliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitanya. Luar biasa saudara terkasih. Ada tertulis dalam Alkitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacita kita diminta nasihat firman Tuhan melalui ajakan dari Paulus. Paulus sendiri telah mengalami banyak penderitaan, saudaraku. Inilah kehidupan nyata yang Paulus alami. Penganiayaan, tetapi ia tetap bersukacita. Kenapa, saudaraku? Karena Paulus memiliki iman yang kokoh dan kepercayaan bahwa Allah selalu bekerja dalam hidupnya. Contoh yang lain tentang bersukacita, saudaraku, selain Daud tadi, Yohanes Pembaptis dan Paulus adalah siapa lagi, saudaraku? Di Alkitab sangat jelas ada tertulis, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengajarkan banyak tentang sukacita dalam Injil, terutama dalam khotbah di atas bukit. Yesus memperlihatkan sukacita dalam hidupnya ketika ia menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang yang kelaparan, dan bahkan mengampuni dosa
dosa. Sahabat yang terkasih, lebih lanjut, contoh di dalam Alkitab tentang bersukacita adalah pengikut-pengikut Yesus. Di dalam Kisah pasal 5 ayat 41, saudaraku. Kisah pasal 5 ayat 41, para murid Yesus bersukacita karena mereka dianggap layak menderita bagi nama siapa, saudaraku? Bagi nama Yesus Kristus. Mereka, pengikut Yesus, menyadari bahwa penganiayaan dan penderitaan merupakan bagian dari hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Tapi mereka juga tahu bahwa sukacita mereka tidak tergantung pada keadaan atau situasi. Tetapi mereka percaya pada kehadiran Allah dan iman mereka hanya dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tokoh dunia yang hidupnya sangat menarik adalah seorang yang bernama Nick Vujicic. Saudara tahu Nick Vujicic? Nick adalah seorang motivator dan penulis buku bestseller yang lahir tanpa lengan dan kaki. Ya. Dia tanpa lengan, tangan dan kaki, tapi dia seorang yang luar biasa, saudaraku. Nick Vujicic. Meskipun dihadapkan pada banyak kesulitan dalam hidupnya, tantangan dalam hidupnya, seorang yang tidak punya lengan dan kaki, tetapi saudaraku terkasih, gantinya menangisi keadaan dirinya, mengasihani hidupnya sendiri Nick. Tapi Nick memiliki sukacita yang luar biasa dan terus mencari cara untuk memotivasi diri dia sendiri, bahkan bukan saja untuk dirinya, memotivasi untuk orang lain, saudaraku. Luar biasa Nick Vujicic. Dalam kisah hidupnya, Nick seringkali mengatakan bahwa sukacita sejati berasal dari dalam hati. Tidak tergantung pada keadaan fisik atau material. Nick senantiasa mengandalkan keyakinan dan imannya kepada Tuhan. Bahwa untuk mengatasi akan kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Karena bersukacita dan beriman pada Tuhan, Nick berhasil mengubah hidupnya. Menjadi seorang yang luar biasa dan memberikan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Saudara terkasih, dalam satu kesempatan Nick pernah mengatakan bahwa ia mampu meraih segala impian dan harapannya karena sukacita yang ada dalam dirinya. Meskipun hidupnya tidak mudah, Nick tetap bersyukur atas segala hal yang diberikan Tuhan kepadanya dan terus berusaha memberikan inspirasi dan motivasi untuk orang lain. Dalam hal ini, saudaraku, kisah hidup Nick Vujicic adalah satu contoh nyata bahwa sukacita sejati dapat membawa perubahan positif dalam hidup seseorang, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Sahabatku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sukacita adalah hadiah dari Allah yang perlu saudaraku miliki dan saya sendiri miliki. Mengucap syukur, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas setiap hal yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan mengikuti kehendaknya. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan Allah kita, maka kita akan merasakan sukacita yang sejati dan kepuasan yang tak ternilai. Mencari sukacita dalam Kristus, saudaraku, kita harus mencari sukacita sejati dalam Kristus. Bukan dalam kekayaan, bukan dalam kemewahan dunia. Sukacita yang kita dapatkan dari Kristus akan tetap ada dalam segala keadaan. Baik dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Marilah saudaraku, kita terus mencari sukacita sejati dalam Kristus dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingat bahwa sukacita yang berasal dari Kristus adalah hadiah yang luar biasa dari Allah kita. Dan kita harus selalu bersyukur dan menghormatinya dalam segala hal. Bayangkan saudaraku, seorang pendaki gunung yang sedang naik ke puncak gunung sangat tinggi. Berapa minggu yang lalu, kami ada beberapa sahabat-sahabat yang terkasih dari Wanglin ya, dan beberapa teman-teman yang lain. Kami mengadakan pendakian atau hiking istilahnya,
atau mendaki di gunung Papandayan Garut. Saudara yang terkasih, ibaratnya kisah pendaki gunung. Pendaki gunung selalu menghadapi tantangan dan rintangan cukup berat dalam pandangan mata yang dilihatnya. Namun ia masih terus berjuang untuk mencapai puncak, saudaraku. Setelah berjam-jam mendaki, saudaraku, pendaki gunung ini, ia tiba juga di puncak gunung. Namun ia temukan di sana bukanlah pemandangan yang ia harapkan. Awan hitam menutupi langit. Angin kencang bertiup sangat kuat. Pendaki ini merasa kecewa dan hampir menyerah. Namun saudaraku yang terkasih, di tengah kekecewaannya, ia melihat pendaki yang lain mendaki dari sisi gunung. Terlihat sangat gembira, bersorak mencapai puncak gunung. Pendaki pertama merasa heran dan bertanya, "Mengapa kamu begitu bersukacita di tengah cuaca buruk seperti ini?" Pendaki yang kedua menjawabnya, "Ketika saya mulai mendaki gunung ini, saya tidak hanya memikirkan tentang puncaknya yang indah. Saya tahu bahwa perjalanan menuju puncak pasti akan penuh dengan rintangan dan tantangan. Dan saya putuskan untuk menikmati setiap momen perjalanan saya dari tahap demi tahap. Baik buruk maupun baik kondisinya. Jadi ketika saya akhirnya sampai di puncak, saya merasa sangat bersyukur atas pengalaman yang telah saya alami." Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita juga akan mengalami banyak berbagai ujian dan rintangan yang berat. Namun, jika kita belajar untuk menemukan sukacita di tengah-tengah ujian, seperti pendaki kedua tadi saudaraku, maka kita akan menemukan sukacita sejati yang tidak bergantung pada keadaan atau situasi. Dan ketika kita mencapai puncak dalam hidup kita, kita akan merasa sangat bersyukur atas pengalaman yang telah kita alami. Di akhir daripada khotbah ini sahabatku yang terkasih, saya ingin mengingatkan apa yang Rasul Paulus katakan, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati sahabatku. Firman Tuhan ini hanya bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.